rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kita rilis untuk kawan-kawan media. Kami Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Penajam Pasir Utara telah melakukan penangkapan terhadap penjual keliling kalender yang mengatasnamakan pondok pesantren. Pondok pesantren ini diberi nama Darul Mubarok di Demak, Jawa Tengah. Proses penangkapannya dilakukan satu di kawasan Masjid Al-Ikhlas Islamic Center kita, kemudian 5 orangnya juga. Setelah itu kita kembangkan lagi dan kita tangkap 3 orang di Kelurahan Petung. Jadi total ada 8 orang yang kita amankan. Kemudian dari 8 orang tersebut terbukti 1 orang bertindak sebagai koordinator. Ya. Dari 8 orang tersebut adalah S, usia 31 tahun yang bertindak sebagai koordinator. Kemudian yang kedua MTA, usianya 15 tahun. Nah ini ya, jadi ada yang di bawah umur, usianya 15 tahun. Kemudian yang ketiga ini BS, usia 29 tahun, M 21 tahun, dan IHM 23 tahun. Kemudian TR 23 tahun, MH 30 tahun, dan S 18 tahun, semuanya berkelamin laki-laki. Kemudian dari pendalaman yang kami lakukan, jadi orang-orang yang kita amankan ini terbukti melanggar Perda kita nomor 17 tahun 2009 tentang ketertiban umum, ya. Jadi untuk kawan-kawan ketahui, yang pertama, kalender atas nama Pondok Darul Mubarok ini adalah ilegal. Dan ini hanya modusnya saja. Kami juga telusuri bahwa ternyata aliran yang dana yang didapatkan tidak tersalurkan atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan pondok pesantren yang dimaksud. Kemudian yang kedua, adapun koordinator utama yang berada di Demak, ini berinisial M, selaku penerima setoran dari koordinator lapangan. Ya. Kemudian ditemukan juga fakta bahwa setiap lembar kalender yang dijual, wajib para pekerja-pekerja ini store kepada koordinatornya yang berinisial S dengan nilai 18.000. Kemudian S menyetor ke Demak, ke M senilai Rp6.000 dan 12.000-nya dikelola oleh S untuk operasional di lapangan. Kemudian setoran ke M terbukti disalahgunakan untuk kegiatan judi online. Jadi bukan untuk pesantren, tapi untuk kegiatan di luar itu, yaitu judi online. Setoran lainnya dari tiap pekerja ini wajib ya, senilai 25.000 ini disetorkan oleh para pekerja kepada koordinator. Ini untuk uang bensin harian Rp12.000 serta untuk penggantian biaya feri dari Surabaya ke Banjarmasin. Terakhir, mobil yang digunakan dan kami amankan ini kredit 5 tahun dengan cicilan Rp3.300.000 dari setoran para pekerja dimaksud. Jadi untuk teman-teman media ketahui bahwa koordinator S ini akan kita limpahkan ya, hasil komunikasi penyidik kami dengan penyidik Polres akan kita limpahkan karena indikasinya melanggar Perda TPPU. Undang-undang yang tindak pidana yang mengatur tindak pidana perdagangan orang. Pekerja di bawah umur. Dan pekerja di bawah umur karena salah satunya masih berusia 15 tahun. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir, melalui teman-teman media juga mungkin bisa kami sampaikan ya, bahwa saat ini banyak sekali modus-modus seperti ini yang mengatasnamakan agama, mohon maaf ya, berpenampilan agamis, mengatasnamakan pondok dan lain sebagainya ya. Ini dengan iming-iming sambil beli barang,
sambil berinfak gitulah ibaratnya ya, membantu pondok, padahal sejatinya tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, ini kita himbau kepada masyarakat, ketua RT, lurah, kepala desa dan pejabat kewilayahan lain untuk juga bisa lebih preventif untuk mengantisipasi, menghimbau masyarakatnya agar tidak tertipu. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Modusnya berapa lama sebenarnya? Ya. Modusnya sudah berapa lama? Penajam baru sehari. Berdasarkan pengakuan dan hasil pemeriksaan kita, berada di wilayah Penajam beroperasi 1 hari. Ya. Sebelumnya di beberapa daerah, Banjarmasin di awal. di Banjarmasin, kemudian di Yogyakarta juga pernah. Ya, di Jadi untuk keseluruhan, maksudnya selama berjalan 2 minggu dari mendarat di izin dan Ya. 2 minggu dari hari ini itu di Banjarmasin dulu, 2 minggu yang lalu. Dari 2 Kamis yang lalu. Baru Rabu kemarin prosesi dari Petung dan Nipa-Nipa. boleh satu-satu. Enggak, Enggak. Jadi ya ini baru mulai beroperasi di PPU-nya. tidur di masjid. Ini kan tidurnya dia dari masjid ke masjid, bisa kadang di penginapan juga. pesannya pindah-pindah ya Bang? Ya. Di tempat-tempat lama. Kalendernya dijual berapa? 18.000. Itu harga pokok, maksudnya bebas jual. Ya, sambil iming-iming sedekah kan orang bisa ngasih lebih. Bawa kendaraan nggak? Bawa mobil. Ya. Mobilnya satu. Mobilnya dari Demak. Ya. Jadi mereka itu Di drop. Di drop, nanti dikoordinir dijemput. Iya. Berarti langkah selanjutnya ini apa? Atau dikembalikan ke sana atau ke dinas? Untuk yang kita anggap sebagai korban sebenarnya ya, termasuk anak kita, nanti kita akan bina kemudian kita pulangkan. Tapi bagi yang sebagai koordinator, ya kita sudah hasil koordinasi penyidik kami dengan penyidik Polres, kita akan limpahkan ke Polres. Uangnya ke Google berapa? Itu jualan. satu hari itu. Mereka nggak tentu jualannya. Bisa laku 10, bisa 15, tidak tentu. Jadi kita nggak mengacu hasil penjualan, tapi uangnya store ke apa, buat apa, dan mohon izin kemudian, dan fungsinya apa pondok sebagai atas nama kalian itu aja. Kalau hasil kita nggak pedulikan, karena substansinya kan store-nya buat apa? Tapi sudah diklarifikasi memang nggak ada pondok Clear. pesantren itu ya? Tidak ada. Tapi Mas. cuma dicatat. Ya. Catat nama. Untuk pesantrennya ada. Dan izin nambahkan dan yang tercantum di kalender itu ada nomor handphone kan, pengakuannya adalah nomor kiai. Setelah kita cek di gate kontak, kalau nomor kiai logikanya kan wali santri kan banyak nyimpen tuh. Ternyata tercatat di gate kontak cuma 6 orang saja nyimpan. Dan ternyata siapa? Yaitu Munawar tadi, sebagai koordinator lapangan yang menerima uang 6.000 per kalender. Posisinya di Demak sana. Di Demak, koordinator utama di Demak, dan membawa banyak orang yang kita nggak tahu di mana aja, Dari mereka nggak ada tindakan untuk bertanggung jawab selama 8 tahun. sama sekali. Tanggung jawab koordinator lapangan kan? Untuk yang anak di bawah umur itu sudah putus sekolah belum? Putus sekolah. Sudah gak bersekolah. Cukup? Koordinatornya yang mana? Nih. Terima kasih